Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki pengisian daya cepat yang tidak berfungsi dengan baik di Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Jadi pertama-tama, Anda harus memverifikasi dulu apakah pengisi daya yang Anda gunakan kompatibel. Jadi setiap pengisi daya harus memiliki label. Dan aku punya bulu mata pengisi daya di sini. Ini sebenarnya adalah charger Apple, tapi itu tidak terlalu masalah. Selama charger tersebut berasal dari merek yang terpercaya, seharusnya tidak apa-apa. Dan kamu bisa lihat di charger ini, aku tidak tahu apakah kamu bisa melihatnya, tapi ada cukup banyak informasi. Dan di suatu tempat di sini tertulis wattnya. Kita perlu memperhatikan wattnya. Aku akan coba menurunkan kecerahan, mungkin memperbesar tampilannya. Ya, kamu bisa melihatnya di sini. Ini 60,9 watt, 45 watt, 27 watt, atau 15,6 watt, yang artinya ini bagus, karena kita butuh setidaknya sekitar 27 watt. Itu akan menjadi fast charging, dan oleh karena itu, pastikan charger tersebut memiliki setidaknya daya sebesar itu, karena apabila charger yang Anda miliki hanya berdaya 5 watt atau bahkan 10 watt, maka daya tersebut sama sekali tidak akan cukup untuk dapat mendukung fitur fast charging yang optimal. Itu hanya akan mengisi daya saja, kan? Sekarang juga pastikan bahwa chargermu tidak ada kerusakan. Coba goyangkan dan dengarkan apakah ada suara aneh di dalamnya. Jika itu terjadi, mungkin ada masalah dengan chargermu. Juga pastikan kabelmu utuh, semuanya baik-baik saja, dan tidak ada bagian yang rusak dimanapun. Kamu bisa lihat, dalam kasus saya kelihatannya cukup baik, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Juga periksa apakah bagian dalam port USB-C bersih semua. Dalam kasus saya, sepertinya tidak terlalu bersih, jadi saya mungkin perlu membersihkannya, dan itulah langkah kedua yang sebenarnya. Tapi sebelum saya sampai ke situ, ingat juga bahwa chargermu, seperti yang sudah saya sebutkan, harus berasal dari merek yang terpercaya. Nggak harus dari Samsung langsung, tapi kalau itu dari merek generik yang murah atau charger tanpa merek, saya tidak merekomendasikannya karena itu tidak hanya mungkin tidak berfungsi dengan baik, tapi juga bisa rusak atau bahkan meledak. Jadi pastikan chargermu berasal dari merek yang terpercaya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu membersihkan. Membersihkan tidak hanya kabelmu, seperti yang kamu lihat pada kabel saya, tapi juga port USB di bagian bawah perangkatmu. Kamu bisa melihat port USB-C saya, dan jika kamu ingin membersihkannya, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan hanya menggunakan alat yang tidak terbuat dari logam, tapi juga usahakan untuk tidak merusak bagian plastik di tengah port USB-C itu. Jadi menurut saya yang terbaik adalah menggunakan udara bertekanan yang bisa kamu beli dengan harga cukup murah dan juga layak menggunakan sikat gigi. Sebaiknya jangan menggunakan sikat gigi yang nanti akan kamu pakai lagi. Jadi mungkin gunakan sikat gigi bekas atau beli saja yang sangat murah dengan bulu yang lembut, supaya tidak merusak apapun di dalamnya, dan pastikan bahwa kamu benar-benar membersihkannya dengan baik. Juga pastikan bahwa sikatnya dalam keadaan kering. Kamu benar-benar tidak ingin sikatnya basah karena meskipun seperti telepon ini tidak memiliki perlindungan air apapun, tapi bahkan pada beberapa ponsel yang punya perlindungan air pun tetap tidak ada jaminan bahwa sikat gigi basah tidak akan merusaknya. Tidak. Jadi pastikan sikat giginya kering, berbulu lembut, dan bersihkan dengan baik. Juga gunakan udara bertekanan seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang, kamu juga mungkin perlu masuk ke pengaturan dan buka bagian baterai. Lalu masuk ke pengaturan pengisian daya dan pastikan pengisian daya cepat diaktifkan. Karena jika itu dinonaktifkan, pengisian daya cepat sama sekali tidak akan berfungsi. Jadi pastikan fitur itu diaktifkan dan lalu lanjut ke langkah berikutnya, yaitu benar-benar mencoba dengan charger cepat lain. Jadi charger yang menyediakan daya watt yang cukup, kabel yang berbeda, kepala charger yang berbeda, juga colokan listrik yang berbeda, karena kadang-kadang colokan di rumahmu mungkin tidak berfungsi dengan baik. Jadi jika kamu mau dan bisa, cobalah untuk mengetes dengan charger atau colokan listrik yang berbeda. Dan hal terakhir adalah memperbarui perangkat lunakmu. Jadi memperbarui sistem mungkin bisa memperbaiki beberapa bug yang
berhubungan dengan fast charging. Jadi kadang-kadang akan ada bug atau hal-hal seperti itu. Ini cukup normal pada ponsel, dan setelah beberapa waktu mungkin akan ada pembaruan sistem yang dirilis yang akan membantumu mengatasi masalah tersebut. Jadi kamu sebaiknya pergi ke pembaruan perangkat lunak di pengaturan, letaknya hampir di bagian paling bawah. Lalu pergi ke unduh dan install, dan jika kamu memiliki koneksi internet, sistem akan memberitahu apakah perangkat lunakmu sudah terbaru atau belum. Jika belum, maka kamu bisa klik unduh dan install, dan nanti akan muncul perintah untuk merestart ponselmu. Setelah kamu merestart sistem, pembaruan akan diterapkan secara otomatis dan beberapa masalah yang mungkin ada akan teratasi. Saya sangat berharap video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke saluran kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.